Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging babi dihidangkan kepada penumpang muslim. Di salah satu kursi pesawat duduk seorang pria bernama Jay, warga Singapura yang juga seorang muslim yang taat. Ia sudah terbiasa berpergian jarak jauh. Untuk perjalanan 18 jam ini, Jay tidak main-main. Ia membeli tiket kelas bisnis seharga $10.000 Singapura, setara dengan 118 juta dengan kurs sekitar 11.800 rupiah per dolar Singapura. Harga yang sangat fantastis, namun ia percaya dengan nilai sebesar itu, semua kebutuhan dan kenyamanannya akan dijaga dengan sempurna. Dan di 18 jam perjalanan itu menjadi kesempatan untuk beristirahat, menikmati layanan terbaik, dan tiba di Amerika dengan segar. Sebelum terbang, Jay sudah mengatur pilihan menu khusus untuk makanan-makanan ringan. Ia memesan menu muslim. Namun untuk makan buat siang, ia memilih opsi Book the Cook, menu premium yang bisa dipesan lebih awal dari daftar pilihan khusus. Ia yakin semua akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan aman. Dan beberapa jam setelah pesawat mengudara, aroma makanan pun mulai tercium. Awak kabin mendorong troli dengan begitu rapi, menyajikan hidangan untuk penumpang satu persatu. Saat tiba di kursinya, orang pramugari junior meletakkan piring indah berisi grilled Mediterranean salad with prosciutto. Jay menatap piring itu, warnanya begitu sangat menggoda, sayurannya sangat segar, keju yang menggumpal lembut, dan irisan daging tipis merah muda yang melingkar rapi di atasnya. Namun, satu kata membuatnya ragu, prosciutto. Ia tidak mengenal istilah itu. Dengan sopan, Jay bertanya kepada awak kabin, "Mohon maaf, prosciutto itu daging apa ya? Apakah ini halal?" Pramugari muda itu tersenyum meyakinkan Jay, "Aman, Pak. Tidak mengandung unsur babi." Jawaban itu membuat Jay sedikit agak lega. Lagi pula, ia berada di salah satu maskapai terbaik di dunia. Ia percaya, maka ia pun mulai menyantap hidangan yang ada di depan Jay tersebut. Beberapa suapan pertama terasa begitu sangat lezat menggoda, tetapi ada suatu pada tekstur daging tipis itu. Sedikit asin, sedikit manis, dan aroma yang asin di lidahnya Jay. Rasa penasaran mulai kemudian timbul, mengganggu pikirannya. Lalu kemudian di kursinya, ia mengambil ponsel, mengetik kata prosciutto. Mohon maaf kalau kami salah, mohon dibenahi apa yang kemudian kami salah dalam pelafalan itu. Nah, prosciutto itu di mesin pencarian, dan kalau kita itu bahasanya KBBI lah, bisa dibuka saat dalam keadaan offline. Ternyata setelah dibuka, menampilkan definisi yang sangat jelas bahwa prosciutto itu adalah daging kering khas Italia yang terbuat dari daging babi. Jay langsung seakan membeku, senok garpu di tangannya berhenti. Ia merasa dadanya begitu sangat agak sesak, bukan karena rasa makanan, tapi karena kesadaran bahwa ia baru saja melanggar aturan agamanya. Masya Allah, sampai segitunya ikhwafillah. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah seorang muslim yang menjaga betul bagaimana makanan yang kemudian ia makan, walaupun dalam keadaan dia tidak tahu. Kemudian segera ia memanggil awak kabin tadi. "Ini prosciutto, itu babi," kata Jay ini. "Kenapa Anda bilang tadi aman?" Pramugari itu tampaknya terkejut, wajahnya memucat. Ia memanggil seniornya. Sang supervisor mencoba menenangkan suasana kala itu, menjelaskan bahwa kru yang menyajikan adalah anggota baru dan memang tidak tahu bahwa prosciutto itu adalah daging babi. Mereka meminta maaf, menarik piring tersebut, dan menawarkan menu pengganti yang lainnya. Tapi di sini bagi Jay, beliau hanya bisa menatap kosong, dan ia tentunya menolak makanan pengganti. Duduk terdiam menatap meja, mencoba mencerna kejadian yang baru saja mengusik hatinya. Kemudian setibanya di New York, Jay langsung mengajukan keluhan resmi kepada pihak Singapore Airlines terkait
insiden penyajian makanan yang mengandung babi di penerbangan SQ-24. Respon pertama dari pihak maskapai adalah menawarkan voucher belanja Krisop senilai $150 Singapura atau sekitar 1,7 juta dengan asumsi kurs $1 Singapura 11.800. Tawaran itu ditolak oleh J. Tak berhenti di situ, maskapai kemudian menaikkan kompensasi menjadi 15.000 KrisPlayer miles. Jika dihitung dalam nilai rupiah, maka setara dengan 2,5 juta atau 3 juta rupiah. Tapi di sini J pun tetap menolak. Tawaran terakhir adalah 30.000 KrisPlayer miles yang nilainya setara dengan 5 juta sampai 6 juta tergantung rute penerbangan. Lagi-lagi J menolak semua tawaran itu. Tak ada seorang yang beriman, kata J, mau Muslim atau Yahudi atau Hindu atau yang lainnya, yang mau melanggar aturan suci demi 30.000 miles, ujar J tegas. Dan bagi J, ini bukan soal nilai uang, ini soal penghormatan terhadap keyakinan, soal bagaimana maskapai sebesar Singapore Airlines bisa begitu longgar dalam memahami arti sebuah batasan agama atau arti dari toleransi itu sendiri. Dalam penyelidikannya, J juga menemukan bahwa di situs resmi SIA tidak semua menu yang mengandung babi diberi label peringatan. Hal ini ia anggap berbahaya karena bisa membuat penumpang lain, baik itu Muslim atau Yahudi atau menganut agama tertentu, secara tidak sengaja mengonsumsi makanan yang disajikan yang sepatutnya mereka hindari. Ia bahkan membawa keluhan ini ke Departemen Transportasi Amerika Serikat, menuntut agar SIA memperbaiki prosedur, mengingatkan pelatihan awak kabin, dan memberikan jaminan keamanan bagi para penumpang dengan kebutuhan makanan khusus yang ada yang kemudian akan disajikan. Singapore Airlines akhirnya mengakui kesalahan itu secara terbuka. Juru bicara mereka mengatakan, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menawarkan pilihan lain. Kami telah memperkuat pelatihan dan prosedur layanan untuk menghindari kejadian serupa. Dan di atas awan itu, sebuah pelajaran terbang bahwa satu kesalahan kecil dalam sebuah layanan bisa menyentuh urusan yang paling sakral dalam hidup seorang Muslim. Alhamdulillah, begitu teguh J ini terhadap pendirian agamanya. Dan kalau misalkan kita melihat ayat suci Al-Quranul Karim, apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan J ini, yang kemudian jelas tidak ada kesengajaannya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang artinya, dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya ialah apa yang disengaja oleh hatimu. Surat Al-Ahzab ayat kelima. Ayat ini menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja atau karena tidak tahu, maka hal itu tidak menimbulkan dosa selama tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang disengaja. Alhamdulillah, hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Begitu teguhnya akhlak pendirian seorang Muslim memegang teguh ajarannya. Subhanallah, Masya Allah. Dan pada akhirnya J pun memberikan maaf atas kejadian itu. Alhamdulillah, inilah akhlak Muslim yang begitu sangat hebat, luar biasa. Walaupun beliau di negara mayoritas non-Muslim, tetapi keimanan, keteguhan terhadap kitab suci begitu sangat luar biasa. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.